Jadi awal mulanya adalah saat itu saudara ST ini mengamen dengan saksi A dan saksi L. Kemudian sekitar pukul 11.00 malam hari meninggalkan saksi A dan saksi L untuk kembali ke tempatnya istirahat, yaitu di halaman dealer Yamaha Gadang. Nah, kemudian setelah itu bertemu dengan korban, kemudian mengobrol terkait bahwasanya beberapa waktu yang lalu korban ini selain sebagai pengamen, jadi dia sisihkan penghasilannya, dia putar penghasilannya dengan cara dia membeli HP. Waktu itu HP yang menjadi permasalahan senilai 200.000. Waktu itu masih membayar 170.000. Kemudian hutang kepada tersangka 30.000. Jadi ketika itu si korban ini berniat ingin mengembalikan HP tersebut karena HP tersebut kondisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan korban. Kemudian tersangka ini menasehati korban agar tidak bisa seperti itu. Kalau orang jualan itu harus komitmen lah, seperti apa itu. Akhirnya terjadi cekcok, keluarlah kata-kata yang menyakiti hati pelaku atau tersangka ini, sehingga dengan serta-merta mengambil paving yang tergeletak di sekitaran lokasi TKP, kemudian dihantamkan ke pelipis sebelah kiri dan juga kepala bagian belakang. Nah, ini sesuai dengan hasil visum, ada luka di pelipis sebelah kiri dan bagian atas telinga dan juga kepala bagian belakang dan juga leher yang patah akibat benturan keras benda tumpul. Gitu. Nah, setelah itu tersangka ini berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dengan cara mencuci batu paving yang digunakan untuk memukul korban yang sudah terkena darah, dan juga mencoba membersihkan papan kayu yang digunakan sebagai alas tidur korban yang sudah terkena darah dengan air mineral. Nah, sehingga waktu petugas melaksanakan olah TKP, batu tersebut posisi sudah bersih. Jadi kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan sehingga kita tetapkan si tersangka ini sebagai pelakunya, kami kembali ke TKP untuk melaksanakan rekonstruksi. Jadi untuk batu dan triplek ini disita di TKP setelah kejadian. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk tersangka ini dikenakan pasal 338 subsidi 340 atau pasal 351 ayat 3 atau 365 ayat 4 dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Ada pertanyaan? Tertangkap ketika dia menjadi saksi. Jadi kita amankan awal itu dengan saksi-saksi yang lain, kemudian kita minta keterangan, kita cek masing-masing kebenaran dari keterangan tersebut. Ternyata tidak bisa dikonfirmasi, justru keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang ada persesuaian yang menyatakan bahwasanya si tersangka inilah pelakunya, dan akhirnya tidak bisa mengelak lagi yang bersangkutan mengakui perbuatannya.